Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semester 6, mohon maaf video baru saya buat ya, karena menunggu dari pusat untuk edarannya. Dan edaran sudah beredar bahwa intinya untuk riset itu dihilangkan sementara, bisa diganti dengan eh, observasi tidak langsung atau pengamatan tidak langsung. Jadi tidak mengamati langsung ke lapangan, tapi hanya mengamati dari luar, dari jauh gitu ya. Oke, ini sebagai bimbingan perdana akan saya jelaskan. Nanti bagi yang mau mengirimkan judul nanti bisa menyusul, mungkin punya gambaran setelah video ini saya sampaikan. Ya, yang pertama tentang yang jaringan komputer. Mahasiswa yang mengambil jaringan komputer siapapun silakan mengambil judul usulan rancangan jaringan baru, bukan analisis. Jadi biar aman begitu, karena kalau analisis Anda harus riset, otomatis wajib riset. Makanya kalau usulan baru memang itu adalah bisa dari hasil KKP. Jadi nanti surat risetnya buat persiapan saja, itu menggunakan surat riset KKP. Walaupun nanti insya Allah kok tempat wabah corona ini sudah hilang, berarti Anda harus minta nantinya untuk legalitas. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya, surat riset yang KKP itu bisa dipakai. Selain itu juga Anda kan sudah mempunyai data-data tuh dari tempat yang itu, tapi tetap jangan menganalisis, karena analisis itu kemarin di KKP. Jadi yang sekarang itu memberikan usulan baru otomatis. Jadi ya priwet sarane lah digawekna usulan jaringan baru gitulah. Entah itu ditambahi apa, pokoknya ada jaringan usulan baru. Yang berikutnya adalah ini sudah ya yang diambil dari KKP. Rancangan jaringan berarti harus dengan RAB usulan jaringan. Jadi nanti ada RAB-nya, rencana anggaran belanja. Semua komponen dari mulai nol dibuat baru pokoknya. Terus boleh dengan riset tak langsung atau observasi, jadi pengamatan. Jadi Anda kemarin sudah ke KP, nggak usah ke sana lagi, tapi dengan cara mengamati ganu kayak nengkana lah siki kayak apa itu, observasi pengamatan tidak langsung. Itu yang jaringan komputer. Saya kira intinya itu. Kalaupun ada yang mengambil misalnya kayak pemasangan CCTV di waktu itu, jangan sekarang, jangan nanti. Tapi kalau pemasangan CCTV, kalau pemasangan CCTV yang baru berarti kemarin saja. Kalau yang besok nanti rencana berarti kan ketika ujian nanti susah, Anda kan terlalu susah untuk membuktikan bahwa Anda bisa memasang CCTV gitu. Kalau baru usulan baru kan belum terpasang, hanya usulan. Tapi kalau sudah pemasangan CCTV, contohnya ya, kayaknya kemarin ada Malini tuh yang itu itu nanti kamu akan susah pas ujian karena kalau itu belum terlaksana, itu nantinya ujiannya akan praktek, masalahnya akan praktek. Jadi kalau belum terlaksana prakteknya susah. Itu yang jaringan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup, boleh dijawab lah ya. Nanti juga konsultasi dengan pembimbing, asisten pembimbing kedua, terserah siapa. Yang kedua pembuatan alat. Pembuatan alat itu tidak wajib riset, hanya pengamatan atau observasi. Jadi Anda itu melihat apakah alat itu perlu sekali di masyarakat gitu. Intinya adalah yang dipakai di masyarakat. Saya nggak bertele-tele bikin mobil terbang lah, apalah, saya nggak mau. Tapi alatnya itu yang bermanfaat buat masyarakat. Terserah sekecil apapun. Sekarang permasalahan di Indonesia itu banyak sekali, tapi yang logis. Yang logis, sekali lagi yang logis. Jangan mengada-ada misalnya open deteksi virus corona dengan jadi virus corona ini sudah ada pendeteksinya, jadi jangan menggunakan microcontroller, jangan, karena sudah ada menggunakan suhu tubuh dan lain sebagainya. Jadi harus yang logis. Terus wajib adanya referensi atau jurnal dari jurnal atau artikel. Jadi Anda harus mengumpulkan referensi jurnal atau artikel sebelumnya, itu harus ada. Ya, minimal 2 atau 3 lah gitu.
Dan ini boleh berkelompok, silakan berkelompok berdiskusi, kira-kira simple, bermanfaat, walaupun di luar sana sudah banyak ada, tapi yang di BSI belum ada begitu maksudnya. Jadi kalau yang di BSI sudah pernah ada ngapain? Kalau yang di luar sana mungkin masih boleh gitu ya. Itu jadi simple, bermanfaat bagi masyarakat luas. Terus yang berikutnya adalah harus ada jurnal atau artikel sebelumnya yang mirip-mirip lah dengan alat yang Anda buat. Itu yang keempat. Ini harus jangan lebih dari 10 menit ya. Ya berikutnya yang program science. Ada 4 alternatif ya, game edukasi atau game interaktif, terus mobile, sistem bakar, dan animasi interaktif. Game interaktif itu lebih bisa dipakai biasanya untuk anak-anak sekolah, tapi jangan sekolahnya dari SD sampai SMA, jangan. Jadi sesuai dengan kurikulum atau pembelajaran yang diberlakukan. Misalnya tentang rumus-rumus di kelas 6, rumus-rumus di kelas 5, di kelas 4 itu berbeda-beda, jadi pembelajarannya beda. Itu harus yang berinteraktif, edukasi juga, harus sesuai dengan pembelajaran. Tidak usah riset, hanya observasi pengamatan. Mungkin adik Anda sekolah di SD, SMP, atau SMA, dilihat buku pelajarannya. Itu saja, satu materi saja yang benar-benar ada. Gitu. Kalau yang mobile, bermanfaat bagi masyarakat dan latar belakang masalahnya itu jelas. Dulu ada yang membuat aplikasi untuk pengenalan wisata di Banyumas, di Purwokerto, banyak banget. Dan ujung-ujungnya itu tidak bisa menarik karena apa? Deskripsinya itu tulisan, misalnya sejarah Baturaden lah, keindahannya Baturaden itu dibuat satu aplikasi itu kurang, padahal itu se-Banyumas. Berarti Banyumas itu dari mulai kabupaten ya, satu kabupaten dari mulai Lumbir sampai Supiuh, dari mulai paling selatan adalah Rawalo sampai ke Kecamatan Baturaden, itu di satu tempat, satu desa itu punya tempat wisata itu harus dibuat. Makanya kalau membuat tempat pariwisata itu sangat riskan. Yang berikutnya adalah sistem pakar. Sistem pakar memang harusnya sih observasi langsung, misalnya dengan dokter, misalnya kalau yang kesehatan dokter, atau mungkin dengan sistem pakar pertanian, kalau hewan dengan dokter hewan. Tapi ini usahakan yang hanya observasi pengamatan yang tidak langsung, atau literatur buku misalnya kesehatan tapi berkaitan dengan obat herbal, manfaat jahe dan lain sebagainya. Kan nggak usah tanya ke dokter, maksudnya bisa hanya melihat buku. Usahakan itu, jangan riset begitu ya. Terus yang berikutnya animasi interaktif. Animasi interaktif itu bentuknya adalah tadi seperti game interaktif. Harus yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa. Jadi animasinya itu contoh ya, pelayanan publik, tutorial pelayanan publik. Contoh, animasi pembuatan SIM, nanti ada ujian SIM-nya begitu, ada soal-soal SIM-nya begitu, tes mata dan lain sebagainya. Terus pengurusan dan atau daftar BPJS, ada animasinya, ada contoh berkas-berkas yang dikumpulkan, syarat-syaratnya itu apa ya, digambarkan di situ, dicantumkan vakasi sehingga yang apa, KTP sehingga yang apa dan lain sebagainya. Bahkan akte kelahiran juga harus ada. Itu yang harus Anda buat. Jadi intinya gini, kalau program sains intinya yang bermanfaat bagi masyarakat itu saja. Ya. Yang berikutnya, wah 10 menit ya. Yang berikutnya adalah gini. Dulu. Syarat-syarat judul ya. Judul yang Anda buat itu harus yang tidak bertele-tele. Intinya satu adalah memuat 3M. Masalah, metode, dan manfaat. Masalahnya apa nih? Kelihatan. Masalah itu bisa dilihat, bisa apa ya? Secara kasat mata itu masalah muncul. Banyak sekali masalah. Nah, kira-kira ana masalah yang apa judul yang sekarang sudah Anda buat, itu masalahnya ngendi. Jadi itu menjadi latar belakang masalah. Kalau sudah ada masalah, metodenya tadi Arab sing mau program sains, apa sing nganggo alat gitu ya. Ada yang menggunakan
Di program saya ini banyak anak-anak sing nganggo game apa sing arep dadi masalahnya itu ada. Nah, setelah itu ada masalah, ada metode yang dipakai, entah itu menggunakan Android, entah itu menggunakan apapun. Nah, kira-kira manfaatnya apa ora? Aja ana masalah, metodenya pas, tapi manfaatnya ora maksimal karena apa? Masyarakat belum bisa menggunakan itu, begitu ya. Jadi manfaatnya itu ada. Edukasi untuk manfaatnya itu kelihatan. Masalah ada, metode kita buatkan cara pemecahan masalahnya. Manfaatnya itu kira-kira nanti seperti apa? Nah, itu hanya itu, simple. Simple, padat, jelas. Tidak boleh lebih dari 7 kata. Maksimal itu 7 lah wis. Latar belakang itu yang kelihatan tadi. Jangan dicari-cari pak kan anak iki, pak anak ini. Jadi itu yang dicari-cari. Masalah itu gampang kok dilihat secara kasat mata. Tidak usah nganggo ukuran apapun. Jadi kelihatan. Jangan dicari-cari, tapi masalah yang kelihatan. Yang berikutnya, kalau yang membuat aplikasi, kita lihat di luar. Ya, kita lihat di luar. Apakah kalau misalnya di luar itu sudah ada aplikasi yang seperti Anda yang akan seperti Anda buat, itu Anda harus melihat apakah kita membuat aplikasi ini itu bisa membuat lebih baik, lebih lengkap, lebih menarik dengan yang sudah ada. Jadi nanti ketika ada ujian di kelas, perbandingannya bukan perbandingan yang mas kilo aplikasi sing kowe gawe ki nang kana lebih lengkap, lebih anu, bukan. Jadi aplikasinya yang sederhana tapi yang kira-kira di masyarakat itu kepake gitu aja. Ya, jangan jangan terlalu jauh. Contohnya aplikasi sholat. Nah, sholat selama ini sudah ada, cuma sholat yang seperti apa yang belum ada gitu. Aplikasi wudhu, tata cara wudhu ada, tapi bagi wudhu apa yang belum ada? Karena menurut saya kalau misalnya sholat wudhu itu versinya banyak. Ada versi organisasi, agama ya. Jadi Anda harus melihat versi-versi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus jeli dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya aplikasi ini sudah banyak, kira-kira dilihat manfaatnya apa dideleng. Ratingnya apa ya? Ratingnya dideleng. Nek ratingnya kayak berarti ini bermanfaat. Itu saja. Aplikasinya sederhana, tapi kira-kira manfaatnya ada. Walaupun itu permasalahannya itu hanya ada di desa Anda. Aplikasi contoh ya, aplikasi pelaporan apa namanya? Laporan pendatang baru dari luar kota tentang COVID gitu, contohnya loh ya. Itu aplikasi bagaimana cara mengurus surat menyurat di desa, nang desanya Anda gitu maksudnya. Tapi yang jelas anggar kayak gue, kira-kira Pak RT-nya bisa apa gitu loh maksudnya ya. Jadi sesimpel itu, monggo dibuat judulnya disesuaikan memuat 3M, masalah, metode, manfaat. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di grup ataupun di Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu.